Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin mengambil ibrah dari satu ayat ini. Pertama, ayat ini dimulai dengan subhana. Apa artinya bagi kita? Ya, rajin-rajin bertasbih saja kita. Jadilah manusia yang rajin bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu kata Nabi bagian dari sedekah. Kullu tasbihatin sadaqah, kullu takbiratin sadaqah, kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Sehingga subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah sedekah. Quran menceritakan tentang Nabi Yunus. Kenapa dia bisa keluar dari perut ikan? Quran mengatakan gini. Falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak rajin bertasbih selama hidupnya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun, hingga hari dibangkitkan. Nah, disinilah kata para ulama, tolak bala itu salah satunya adalah dengan rajin bertasbih. Tatkala hidup kita sempit, gelap, seperti berada di dalam perut ikan. Sempit, kita mau ke sana nggak bisa, ke sana nggak bisa. Gelap, ruangnya gelap. Maka tasbihlah di antara hal yang bisa menyelamatkan. Nah, karena itu kita dianjurkan bertasbih. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang beriman, zikir itu zikirnya yang banyak. Dzikran katsira. Zikir banyak itu artinya apa? Banyak lafaz yang kita baca, panjang waktu yang kita perlukan, dan banyak waktu yang kemudian kita sisihkan. Itu yang disebut dengan zikirnya banyak. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Wasabbihuhu bukratan asila. Karena itu Nabi mengajarkan subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu sudah mengalahkan ribuan tasbih. Karena kan orang disuruh bertasbih yang banyak, akhirnya dia mengambil tasbih lalu mengulang sampai ribuan kali. 1000, 2000, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Nabi, ada yang singkat, ringkas, padat. Lafadznya pun pendek. Yaitu tadi, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Satu tasbih ini mengalahkan ribuan tasbih yang ada. Karena artinya subhanallah, sebanyak makhluk yang ada khalqih wa ridha nafsi. Tasbih ini diridhoi oleh diri Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arsy. Tasbih ini sebesar timbangan arsy-Nya. Wa midada kalimati. Dan sepanjang ada kalam-kalam Allah itu, kalimat-kalimat. Nah, cukup itu dibaca sekali, dua kali itu sudah mengalahkan ribuan tasbih. Ada beberapa lafaz lain terkait dengan tasbih yang singkat, ringkas, padat. Nah, karena itulah ayat ini dimulai dengan tasbih agar mengajarkan kita rajin bertasbih di waktu pagi dan petang, dan salah satu fadilahnya adalah tolak bala. Kemudian ayat ini juga menjadi dalil tatkala terjadi khilaf di internal umat Islam sendiri, bahkan ulama, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi jasad dan waruha atau ruhnya saja? Terjadi fisik dan ruh Nabi atau hanya rohani Nabi saja? Bahkan yang punya pendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ruh bukan orang sembarangan, Aisyah sendiri, istri Nabi. Walaupun nanti dalam tafsir hal tersebut dipatahkan argumentasinya. Salah satunya karena Aisyah masih kanak-kanak kan pada saat itu. Bahkan ada yang menyebut belum jadi istrinya. Argumentasi yang paling kuat adalah ayat ini. Kata-kata subhanallah
Itu untuk menunjukkan ada sesuatu peristiwa yang luar biasa. Ya, kita ada suatu hal yang luar biasa, kita mengucapkan subhanallah. Ada peristiwa yang amat sangat luar biasa. Karena itu ayat ini dimulai dengan subhanallah karena ada peristiwa yang luar biasa. Kedua, dalam ayat ini disebutkan bi'abdihi, hamba. Abdun. Hamba dalam bahasa Arab tidak mungkin ruh. Hamba dalam bahasa Arab itu adalah jasadan ruha. Fisiknya ada. Abdullah datang. Ya datang orangnya, masa ruhnya. Yang ketiga adalah tidak mungkin ada umat Islam yang murtad kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu hanya mimpi saja. Kita pun bisa mimpi. Coba, Bapak sekarang mimpi. Mimpi apa? Pergi ke Mekah. Lalu cerita sama orang. Lalu yang lain bilang, mimpi saya nggak hanya ke Mekah. Saya ke Turki. Saya ke Dubai. Lebih lagi mimpinya. Kalau cuma mimpi, tidak perlu orang sampai murtad. Argumentasi lainnya adalah orang musyrik tidak akan mengingkari Nabi begitu keras. Kalau peristiwanya itu hanya bersifat rohani saja. Oh, ini perjalanan rohani, mimpi. Tidak perlu sampai ditolak-tolak kan gitu. Ditambah lagi bahwa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi dibedah perutnya. Jadi Nabi itu mengalami 2 pembedahan. Pertama tatkala umur 4 tahun di penyusuan Bani Sa'ad. Karena itu yang menyusui namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Saat usia 4 tahun dibelah perutnya. Nah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga Nabi sama, didatangi 2 malaikat lalu dibedah perutnya. Apa mungkin dibedah kalau cuma bayangan Nabi, ruhnya kan gitu. Dibedah itu pasti ada fisiknya yang dibedah. Lalu kemudian dikirim kepada Nabi buruk. Buruk itu disebutkan tidak sebesar kuda, tapi juga dia tidak sekecil keledai. Ya, antara itulah, itu disebut dengan buruk. Lalu Nabi naik. Kalau memang hanya rohani, buat apa ada buruk? Ya, namanya mimpi saja kan nggak perlu buruk. Nah, argumentasi inilah yang kemudian membuat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah terjadi jasadan waruha secara fisik dan secara ruh. Lalu kemudian, kenapa kita harus juga merasa aneh? Karena dalam ayat ini, Nabi itu nggak jalan sendiri. Nabi itu diperjalankan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Beda kalau jalan sendiri. Sehingga sering dinalarkan tuh begini. Bisa nggak semut yang tinggal di Jakarta bisa nyampe ke Palangkaraya dalam tempo 2 jam? Bisa. Nggak bisa kalau semut itu jalan sendiri. Tapi kalau dia nempel di makanan oleh-oleh yang Bapak bawa, semutnya itu nyampe semut Jakarta ke sini dalam tempo 2 jam. Kan gitu nempelnya. Kenapa? Diperjalankan. Tidak ada yang aneh kalau kemudian Nabi diperjalankan. Nabi nggak jalan sendiri. Apalagi ini Allah yang memperjalankan. Nah, disinilah lalu kemudian pentingnya logika, tapi di saat yang sama kita juga perlu kepada dalil. Islam itu logika, tapi di saat yang sama Islam itu adalah komitmen juga terhadap adanya dalil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Kenapa malam? Jadi hampir seluruh kata-kata malam dalam Quran, kita itu diminta tidak menggunakannya hanya untuk tidur, tapi ada aktivitas lain. Berarti memang kata-kata abdun dengan lail itu sinkron, bahwa di antara tugas seorang hamba itu beribadah pada malam hari. Contohnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam salat tahajud. Tidak seluruhnya Quran itu bicara malam hari itu untuk tidur.
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit waktunya, tatajafa junubuhum anil madaji. Sebagian lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya gunakanlah sebagian malam kita itu adalah untuk ibadah. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Wahai yang berselimut, asik berselimut, bangun malam. Begitu juga kita dianjurkan untuk tidak menjadikan seluruh malam kita itu dalam rangka tidur. Nah, kemudian disebutkan dalam ayat ini dua masjid. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa artinya? Hidup kita ini nggak ada gunanya tanpa masjid. Apa artinya kita hidup di dunia, tinggal di rumah mewah, berada di apartemen, ya, berada di tempat real estate yang sangat-sangat mewah, canggih dan seterusnya. Nggak ada masjidnya. Karena itu dulu Ibrahim alaihissalam tatkala berdoa, jauh sebelum masa Nabi dia sudah berdoa. Rabbi inni askantu min dzurriyyati fi wadin min ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tanya. Ya Allah, saya tinggal di sebuah lembah tanpa ada penghuni, min ghairi zi zar', tanpa ada tumbuhan. Tapi enggak apa-apa. Kenapa? Inda baitikal muharram. Saya tinggalnya di rumah Allah. Ada bait, di situ ada Ka'bah. Nah, artinya apa? Lingkungan kita itu harus kita upayakan lingkungan yang dekat dengan masjid dan cinta terhadap masjid. Bahkan secara khusus Nabi menyebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Anak muda atau laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Nah, itu diutamakan. Apalagi Masjidil Haram. Masjidil Aqsa kata Nabi, salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Salat di Masjidil Aqsa pahalanya 500. Salat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi 1.000 pahalanya. Karena itulah kenapa kita dianjurkan umroh atau haji, salah satunya adalah agar salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi, tidak digesa, tidak dianjurkan kita melakukan rihlah kecuali kepada tiga masjid. Nah, Nabi secara khusus menyebutkan masjid itulah yang mendorong kita harus safar dan bepergian. Jangan yang lain. Karena hadisnya menyebutkan begitu, la tusyaddur rihal. Tidak digesa orang untuk melakukan rihlah dan bepergian kecuali ke masjid. Masjidil Aqsa disebutkan alladzi barakna haulahu. Berkah ini Masjidil Aqsa itu diberi keberkahan. Dulu maaf ada Nur Khalis Majid pernah menulis tentang ini. Kata dia begini, mana berkahnya Masjidil Aqsa? Konflik kok, perang. Masjidil Aqsa bukan yang ada sekarang. Aqsa katanya. Aqsa ujung-ujung. Maksudnya Sidratul Muntaha, di langit sana lah yang diberi keberkahan itu. Itu pendapat beliau. Karena memandang keberkahan itu hanya dari sisi materi. Tidak ada konflik, tidak ada perang. Tapi saya pernah dapat penjelasan ini dari orang-orang Palestina yang datang ke Indonesia. Cerita dia begini. Kami konflik, kami perang. Iya, sampai sekarang. Tapi kami bisa hidup dalam suasana perang. Bukankah ini keberkahan? Kami diembargo. Bahkan negara sahabat kami, Mesir pun terkadang ikut mengembargo. Di Gaza dan seterusnya. Tapi Allah beri keberkahan. Bahkan maaf, Ismail Haniyah, salah satu Perdana Menteri Palestina itu bilang, silahkan seluruh dunia memboikot kami. Silahkan, ini dunia. Tapi di langitlah tempat kami mengadu. Langitlah yang akan memberi kami pertolongan. Di saat dunia ini sempit, siapa yang bisa kita minta? Langit. Buah-buahan itu luar biasa tumbuh dengan subur di sana. Ikan-ikan itu juga bermunculan. Walaupun sempit sekali wilayah lautnya, tapi mereka bisa hidup. Nah, ini kan berkah. Nah, salah satu keberkahan juga adalah suburnya darah para syuhada.
Siapakah pencetak para syuhada yang ada di dunia pada saat sekarang ini? Kalau kita tanya coba. Yang jelas pertempurannya melawan Yahudi, lalu kemudian ada yang meninggal. Kalau terjadi konflik di wilayah selain Palestina, kita masih bisa bertanya matinya karena apa? Membela suku, membela negara, membela kabilah, membela. Tapi kami berperang demi agama, lalu anak kami meninggal. Bukankah itu syuhada? Sehingga bumi kami berkah dengan darah para syuhada. Apalagi keberkahannya, pernah itu kan dibombardir. Sekian lama itu. Terbatas persenjataan mereka. Meninggallah sedemikian banyak orang Islam, anak-anak, perempuan dan seterusnya, bahkan para mujahidin. Tapi apa yang terjadi? Meninggal 5.000 orang, ternyata beberapa hari kemudian lahir kurang lebih 5.000 orang juga. Karena itu rahim-rahim ibu-ibu Palestina itu disebutkan rahim yang mudah sekali untuk melahirkan anak. Di sana orang rata-rata anak tuh di atas 5, sampai 10, 13 dan seterusnya. Karena hanya dengan cara inilah kami bisa melawan populasi penduduk yang ada. Mereka punya senjata tapi kemudian punya banyak anak. Sehingga kami nggak tahu kapan anak kami terbunuh, dibom tatkala kami sedang asik tidur. Mudah-mudahan anak inilah yang kemudian menggantikan. Nah, itu salah satu di antara makna kami berikan keberkahan itu agar kami tunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan kami sungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sangat panjang, sangat banyak hikmah, tidak hanya sekedar kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu adalah salah satunya. Kita kalau menderita, punya masalah, dulu Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan buruk, mengirimkan malaikat Jibril, lalu kemudian bisa berjumpa, curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diturunkan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sekarang bagaimana dengan kita kalau kita punya problem dan masalah? Maka problem dan masalah kita untuk saat sekarang ini, kita tidak bisa mi'raj ke langit sana, tapi kita sudah dititipkan caranya, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ju'ilat, kata Nabi, qurratu aini fis shalah. Dijadikan penyejuk mata untuk menghibur diri itu ada dalam sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan cara bersabar, dengan melaksanakan sholat. Dan juga ada riwayat, tapi bukan hadis, karena setelah diteliti masih belum ditemukan, yaitu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sesungguhnya mi'rajnya kaum yang beriman. Dengan cara itulah kita saat sekarang melaksanakan mi'raj, karena kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.